Baik, Bapak Ibu, ini seri panduan platform rekomendasi tentang panduan substansi praktek kinerja guru. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada indikator yang kita pilih di perencanaan kemarin, serta fokus perilakunya, pun ada contoh-contoh yang harus dilakukan guru di dalam kelas. Seperti ini. Jadi bagaimana kelas ideal itu? Satu ini D1 kualitas pembelajaran ya, pengelolaan kelas dan penyelenggaraan pelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Yang pertama di kategori dimensi manajemen kelas ya. Kemudian ada dukungan psikologis yang Bapak Ibu baca kemarin. Pertama dimensi-dimensinya dan ini ada dimensi metode pembelajaran. Ini sama dengan bisa mewujudkan kelas ideal dimaksudkan seperti itu. Di manajemen kelas ada keteraturan suasana kelas. Dimensi ini ya indikatornya keteraturan suasana kelas. Kemudian disiplin positif. Jadi dukungan psikologis Bapak Ibu yang memilih RK ini kemarin dimensinya, indikatornya mungkin di tiga macam ini ya, umpan balik konstruktif, perhatian kepedulian, ekspektasi pada peserta didik. Di metode pembelajaran ada instruksi adaptif, instruksi pembelajaran, aktivitas interaktif. Ini akan bermuara pada kualitas pembelajaran. Nah, kelas ideal itu diharapkan apabila semua indikator pada kualitas pembelajaran ini terpenuhi ya. Setiap indikator memang saling berketerkaitan satu sama lain. Jadi kalau Bapak Ibu bisa memilih semester ini keteraturan kelas, mungkin ke depan bisa dukungan psikologis atau metode pembelajaran disesuaikan keinginan. Nah, di manajemen kelas yang pertama, dimensi ini membawahi keteraturan suasana kelas dan penerapan disiplin. Yang mana di keteraturan suasana kelas, Bapak Ibu yang harus dilakukan, titik poinnya adalah komunikasi positif, strategi pengelompokan, aturan kesepakatan kelas. Penerapan disiplin positif, ya, poin-poin pentingnya refleksi dinamik kelas, penguatan positif, dan restitusi. Ini yang fokus perilakunya sebenarnya di sini ya. Kemudian di dukungan psikologis yang di 1.2, praktek pembelajaran yang memenuhi kebutuhan psikologis siswa untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan perasaan diterima tanpa diberi-berikan. Jadi yang memilih umpan balik konstruktif, titik poin fokus perilakunya adalah umpan balik yang spesifik, umpan balik yang fokus, berdiskusi umpan balik. Perhatian kepedulian, ini ada rasa empati, memahami kebutuhan kondisi dan karakteristik peserta didik, mengakui dan menghargai usaha peserta didik. Dan yang ekspektasi pada peserta didik di bagian dukungan psikologis ya, mengkomunikasikan harapan yang tinggi, di pokok pelakunya mengkomunikasikan harapan positif dan memberikan tantangan yang bermakna. Begitupun di bagian metode pembelajaran tadi juga dijelaskan. Tapi lebih pentingnya di sini, di bagian dimensi disiplin positif, fokus perilaku, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk untuk menerapkan kesepakatan kelas. Jadi di sini anjurannya guru mengajak peserta didik melakukan refleksi di dalam kelas mengacu pada kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu contohnya seperti ini. Setelah beberapa sesi pembelajaran, guru dapat mengadakan sesi refleksi bersama dengan peserta didik untuk mengevaluasi dinamika kelas dalam kaitannya dengan kesepakatan kelas yang telah disepakati sebelumnya. Guru dapat mengajukan pertanyaan terbuka kepada murid, seperti bagaimana menurut kalian dinamika kelas kita dalam beberapa minggu terakhir? Apakah kita berhasil menerapkan kesepakatan kelas dengan baik? Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ini salah satu ya unsur yang dilakukan guru di dalam kelas. Kemudian juga ada anjuran guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dilema kelas. Contohnya, saat melakukan refleksi guru perlu menunjukkan sikap terbuka mendengarkan dengan seksama pandangan serta pengalaman peserta didik tentang dinamika kelas. Nah, ini kemudian ada guru bersikap adaptif apa yang dilakukan. Ini bagian fokus perilaku guru melakukan refleksi di lembaga kelas. Disiplin positif juga ada tiga ya, tiga fokus perilaku. Ini fokus perilaku yang pertama. Kemudian ada fokus perilaku yang kedua. Ini ada contoh-contohnya ya yang dipilih disiplin positif. Bapak Ibu milih berapa kemarin yang disiplin positif? Satu atau dua fokus perilakunya atau tiga-tiganya? Pun juga ada tiga-tiganya di sini contohnya apa yang harus dilakukan. Begitupun keteraturan suasana kelas. Di guru lah, ini fokus perilaku yang dilakukan ya. Anjurannya ini loh, ini contohnya loh. Nah, ini pun sama. Nah, kesempatan kelas ini anjurannya dan ini contohnya. Oke. Nah, ini anjurannya sama, ekspresi bahasa didik, fokus perilaku pertama ini ya. Kemudian ini anjurannya dan ini contoh yang dilakukan di dalam kelas atau di saat berhadapan dengan siswa-siswa kita ya. Contoh-contohnya, Bapak Ibu bisa kembangkan saja lagi. Mungkin ada contoh yang lain dari kata-kata ini hanya sekedar bayangan atau gambaran Bapak Ibu semua. Ada ya, perhatian kepedulian.
konstruktif, apa yang dia harus dilakukan di sini ada contohnya semua. Masih fokus perilaku yang ketiga, pabrik konstruktif, aktivitas interaktif, apa yang dilakukan? Fokus perilaku yang pertama, guru memfasilitasi kegiatan pelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Anjuran yang pertama ini, contohnya seperti ini, kan seperti itu. Nah, ini aktivitas interaktif sama. Nah, fokus yang kedua ya, guru mengajukan pertanyaan. Nah, apa ya namanya ini? Ya, sekedar contoh sih sebenarnya untuk menjadikan gambaran Bapak Ibu dalam praktek observasi kinerja nanti atau di sela-sela Bapak Ibu mengajar setiap harinya kegiatan rutin ya pastinya untuk kebutuhan peserta didik kita. Instruksi pembelajaran ada contoh, fokus perilaku yang mana yang Bapak Ibu pilih. Ini ada contohnya nih, harus ngapain nih anjurannya nih. Nah, ada contohnya nih, misal-misalnya. Nah, misal-misalnya sama. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk menjadikan gambaran yang jelas apa yang harus dilakukan di tiap fokus perilaku yang kita pilih, di dimensi yang kita pilih, indikator yang kita pilih, apa fokus perilaku yang kita pilih di antara tiga kemarin. Jadi di perencanaan kemarin kita memilih dimensi, terus kita memilih indikator, 8 indikator, instruksi yang adaptif ini bagian daripada indikator. Kemudian apa fokus perilakunya yang saat observasi, Bapak Ibu pilih mungkin satu, dua, tiga. Nah, ini bagiannya ya bisa menjelaskan sesuatu dan apa yang harus dilakukan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kayaknya seperti itu ya. Terima kasih.